Oke, selamat datang Aldi Hutajulu. Bikin apa ini? Adalah ayam goreng ala Kentucky ya. Sebentar lagi kita akan mulai live ya bersama Cita Fry. Mira Sanjaya bergabung. Oke, selamat bergabung. Rich Beauty Jepara, halo Jepara. Ratri Tiga Darah, oke, halo. Nining Kolil bergabung, oke. Halo Mbak Nining. Oke, Mas Lila. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya dengan ayam goreng ala Kentucky bersama NB dan juga Cita Fry margarin, yaitu minyak padat ya. Ya, halo juga Mbak Nining. Baik, alhamdulillah. Ainur Ramadan, ya, halo, selamat bergabung. Oke, yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Yang tidur bangun, bangun. Oke ya, sebentar lagi kita akan mulai. Ya, silahkan ya, kita akan belajar bersama untuk bikin ayam goreng ala Kentucky ya. Ibu Esther Yanti, halo, Salatiga. Depo Makassar, halo juga. Halo Shirley Eli, selamat bergabung ya. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai saja ya. Kesempatan kali ini kita akan membuat tepung crispy ya, ayam goreng ala Kentucky bersama RNB tentunya dan si gundul ya. Kemudian kita disupport oleh Cita Fry margarin ya. Dalam kesempatan ini saya kedatangan tamu bersama Pak I. Silakan Pak I bergabung ke sini, Pak I. Ya, terima kasih Pak Joko. Selamat siang semuanya. Oke. Selamat bergabung dengan kita hari ini menggoreng ayam ya, Kentucky ya. Betul, ibu-ibu sudah tahu ya, bisa goreng ayam ya, mungkin baru goreng biasa nih. Betul. Spesial nih, goreng spesial ya. Dan saya juga tim sales dari PT Sinar Mido, dan salah satu produk kita adalah Cita Fry untuk menggoreng ayam yang khusus berbalut tepung. Kalau ibu yang mungkin ibu goreng tepungnya mungkin pakai belum pakai tepung, itu sebenarnya masih belum bisa karena minyak padat Cita Fry ini hanya khusus untuk menggoreng ayam yang berbalut tepung. Semuanya yang berbalut tepung, masuk ikan tepung juga bisa. Oke. Itu ada Pak Joko mungkin bisa melanjutkan untuk presentasi untuk bumbunya apa saja yang perlu sebelum menggoreng ayamnya. Baik. Ya, kita tadi di sini aja ya, ditemani gitu. Sekali-kali kita berdua, biasanya sendirian. Terima kasih. Ya. Oke, nah di kesempatan kali ini kita membuat tepungnya itu meracik sendiri ya Bapak. Jadi biasanya kita kan sudah ready di toko ya, swalayan itu sudah ready. Tapi kesempatan kali ini kita mencoba untuk meracik sendiri ya, dan ibu-ibu di rumah ya, kalau bahasa kami ada usernya. Usernya itu yang memakai RMB Pak ya. Jadi usernya dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan membuat atau meracik tepung crispy ya ala Kentucky ya, dengan bahan-bahan yang di sekitar Anda cukup mudah didapat ya. Jadi kita ke swalayan ataupun ke warung-warung itu juga ada ya. Oke.
Nah, kita langsung aja untuk mengenai resepnya itu nanti secara keseluruhan itu biasanya kita upload setelah acara ini, Pak I. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu tepung terigu, ya tepung serbaguna ya, tepung terigu serbaguna. Mereknya apa? Silakan apa aja ya, yang penting tepung terigu serbaguna ya. Kemudian ya, ini untuk yang tepung serbaguna itu 200 gram ya. Kemudian maizena kita menggunakan RNW ya, RNW maizena RNW. Oke. Nah, sebesar atau jumlahnya adalah 50 gram ya, 50 gram untuk maizenanya. Kemudian susu bubuk ya, susu bubuk bebas ya, mereknya apapun bebas, di pasaran banyak ya. Nah, saya menggunakan 11 gram saja ya. Terus kemudian untuk bahan yang dari RNW kita menggunakan cream of tartar ya. Cream of tartar saya menggunakan 3 gram ya. Kemudian untuk soda kue saya menggunakan soda kue RNW sebanyak 2 gram. Jadi soda kue ini tujuannya adalah untuk memberikan efek kerenyahannya lebih lama ya. Nah, kemudian untuk bumbu-bumbunya yaitu saya menggunakan lada bubuk ya, lada bubuk menggunakan 1 gram. Kemudian seasoning atau ya penyedap rasa lah ya, mereknya bebas ya. Di ini saya menggunakan 12 gram. Kemudian bawang bubuk ya, bawang bubuk saya menggunakan 3 gram atau bisa sesuai selera Pak. Jadi bagi yang mungkin pengen menonjolkan bawangnya gitu ya, ya silahkan ya. Nah, kemudian itu tadi adalah untuk yang tepung atau bahan kering. Nah, bahan kering saya bikin dulu ya, saya bikin dulu. Kemudian semua dicampur jadi satu ya, dicampur jadi satu ya. Bumbu-bumbu ini campur jadi satu ya. Oke. Ya Mas, tadi Ya. saya tanya, mungkin ada ibu yang tanya, Mas, tepungnya itu bebas, apa harus ada tepung protein tinggi, protein rendah, Ya. sedang. Nah, kalau untuk tepungnya saya sarankan yang serbaguna saja ya, serbaguna. Tapi juga ada satu resep yang menggunakan tepung protein tinggi, Pak. Nah, tujuannya adalah supaya keritingnya lebih gitu ya. Ya. Jadi karena kan di tepung protein tinggi banyak gluten atau protein. Ya. Jadi nanti kalau kena air dia berbindilnya akan lebih kokoh. Ya, cuman efeknya terkadang itu keras gitu ya. Atau ayamnya tepungnya ya? Tepungnya keras ya. Apa lebih tebal tepungnya? Ya, kalau tebal itu ya bisa jadi dari terigunya juga pemakaian itu, dan juga pemakaian adonan untuk basahnya. Ya. Nah, ini kalau untuk yang kering diaduk jadi satu ya. Jadi semua bahan diaduk benar-benar tercampur rata ya. Kemudian sisihkan ya. Sisihkan. Nah, saya sudah proses yang awal ya, memang karena butuh untuk marinasinya butuh waktu yang agak lama, paling tidak 1 jam. Nah, ini adalah ayam. Saya menggunakan kalau bahasanya chicken stick ya, sudah potongan kecil-kecil. Tapi kalau misalkan yang di rumah pengennya yang gede, paha, ya paha dari pangkal paha sampai ini mau digoreng silahkan gitu ya. Oke. Nah, untuk ayamnya ya, saya sudah masukkan ke kulkas. Ini saya sudah bumbuin. Nah, bumbunya adalah garam ya, kemudian bawang putih segar itu dihaluskan ya, dihaluskan. Nah, ya sekitar 10 blender. Pakai blender boleh, tapi ada juga yang diremot-remot, Pak. Ya karena tangannya kuat, atau dipukul-pukul maksudnya. Yang penting hancur ya, yang penting hancur. Nah, kemudian ditambahkan dengan lada bubuk ya.
Dan ada juga yang misalkan bagi mereka yang suka mungkin yang lebih spicy, lebih kuat dan lebih pedas gitu ya, bisa ditambahkan cabai bubuk, ya cabai bubuk di situ ya. Oh, berarti cabai bubuknya langsung masuk sini? Ya, bisa adonan ini boleh, ya? Mentahnya ini boleh, atau di tepungnya ya. Ada juga yang memang sensasi kalau digoreng nanti kan ada tutul-tutul merah itu di kulitnya ini, itu tadi dimasukkan di kulitnya, atau atau juga ditambahkan dengan namanya oregano. Ya, oregano itu bisa ya, supaya ada hijau. Betul. Dan aroma bumbunya lebih wangi kan gitu. Oke. Nah, untuk ayamnya sendiri mungkin bisa di zoom lebih dekat Pak Ari. Nah, jadi dimarinasi untuk ayamnya ini ya. Jadi kalau bisa tenggelam ya. Jadi tenggelam dan kemudian sebelum dimarinasi direndam air gini dengan bumbu-bumbu yang tadi, itu saya tusuk-tusuk dengan garpu. Ya, tusuk-tusuk dengan garpu sehingga bumbunya itu menyerap sampai dalam, Pak. Oh, ya. Satu menyerap sampai dalam. Kedua juga pada saat digoreng itu benar-benar bisa langsung matang sampai dalam. Takutnya kan kalau untuk yang model seperti ini, itu kalau terkadang orang trauma. Kalau dimakan ternyata dalamnya itu masih basah. Masih basah. Dan juga kadang itu ada darahnya. Nah, itu ada yang seperti itu, makanya ditusuk-tusuk supaya bumbunya juga meresap sampai ke dalam ya. Oke. Ini setelah saya masukkan ke kulkas kurang lebih 1 jam ya. Jadi diusahakan menggunakan air dingin atau air es gitu ya. Jadi supaya bumbunya meresap lebih bagus itu. Nah, kemudian saya ambil untuk adonan basah ya, adonan basah. Adonan basah itu diambil dari adonan kering ini, Pak. Ya, adonan kering ya, kemudian saya timbang kurang lebih 30 gram ya. Itu harus ditimbang ya, Chef? Iya, kalau mau stabil sih ditimbang ya. Ini, Chef. Ya. Ibu-ibu kan ada yang ilmu, ada kira-kira. Ibu di rumah mungkin ilmu kira-kira saya di masa ini sudah cukup, itu ada pengaruhnya. Ya, kalau untuk bumbu saran saya harus ditimbang sehingga rasa itu kan stabil. Ya, jadi rasa yang dulu pernah ada itu sampai sekarang masih ada. Ya, jadi yang dulu pernah ada rasa sampai sekarang itu masih tetap mengenal. Nah, kalau kira-kira mungkin dulu rasanya asin, sekarang mungkin dulu asinnya kurang ya. Itu kira-kira ya. Betul ya. Jadi ibu-ibu di rumah jangan lupa ditimbang ya, jangan. Ditimbang. Jangan pakai ilmu kira-kira asinnya atau kelebihan, manis atau asam atau yang lain bumbu kelebihan kan. Jadi yang dulu ibunya orang pertama nyicip tidak terkenal lagi. Iya. Nah, itu nanti kalau mengenai kenangan ya. Pada pemain blur. Oh, blur. Iya. Kenapa ya blur ya? Ya ini kita sih sinyal juga oke ya sini. Sinyal oke. Nah, kelihatan ini panas-panas gini ya. Oke. Ada yang komen blur? Iya banyak ini. Saya coba dicari tahu. Oke, saya tahu mungkin karena sinyal ya ini ya. Sinyal ya. Nah, kita ini di atas bukit ya. Ya, saya nggak tahu ya kenapa ruangannya yang membuat ngeblur gitu ya. Atau botaknya ini yang nyapa silok gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin Pak Ari? Oke, sejauh ini sih belum ada. Saya dari Mustika masih blur. Aku blur, itu ya? bergabung OE 8907. Oke. Ya, kita lanjut Pak Ari. Oke, lanjut ya. Nah, kita membuat adonan basah ya. Jadi yang tadi kita sudah marinasi, disimpan di kulkas selama 1 jam. Kemudian kita bikin adonan basah. Nah, adonan basah ini Pak I, ini kita ambilkan 30 gram dari adonan kering. Ya, 30 gram atau ya kasih aja di 1-2 sendok makan lah ya. Keren. Ya, sekitar itu.
Nah, 30 gram. Ya bisa jadi 3 sendok makan muncung gitu ya. Nah itu kita bisa masukkan di mangkok seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan air itu 50 gram ya. 80. Nanti air itu ya saya boleh kira-kira juga ya? Ya kalau air boleh, ya boleh. Karena ini berhubungan dengan kekentalan atau ya lembeknya yang selera itu selera ya gitu. Selera kental atau yang encer ya. Encer betul. Nah ini kita aduk ya. Aduk tidak sampai apa? Ya campur aja, campur ya sampai campur sampai lumet semua ya? Iya, sampai kayak kita mau bikin adonan pisang goreng. Ya, nah, seperti ini. Resep pisang goreng sama dong, Chef? Ya sebetulnya bisa, tapi kan bumbunya yang di ada ya. Karena kalau pisang goreng itu kan dia ada manisnya. Ya. Nah ini berarti kalau mau dibikin untuk pisang goreng ada beberapa yang harus dibuang. Misalkan lada halus, ya, kemudian bawang, ya diganti aja dengan mungkin gula, manis kan juga enak juga. Ya. Nah kita tambahkan 2 gram untuk baking powder ya. Kita tambahkan 2 gram baking powder. Baking powdernya RNB ya. Oke ya. Hanya 2 gram aja ya? 2 gram aja ya, jangan lebih. Kalau misalkan lebih berarti adonannya ditambah Pak. Nah karena baking powder ini takutnya nanti ada aftertaste yang kayak sabun ya kalau kebanyakan ya. Nah seperti ini sudah jadi seperti ini ya. Kemudian sebelum saya lanjut ya, kita panaskan minyaknya. Minyaknya pakai apa? Citafre, minyak goreng padat. Oke. Ini Bu, jadi Ibu boleh kadang gini Bu, kita ada pertanyaan, sering banyak pertanyaan. Minyak goreng padat Bapak itu Citafre apakah sudah halal atau belum? Apa sudah ada MUI? Kita semuanya sudah ada izin BPOM, MUI kita sudah punya, ini logo MUI-nya. Kita semuanya halal, ibu-ibu jangan khawatir masalah kehalalan kita semua adalah halal. Ibu bisa minta sertifikat halal, mungkin ke tanya-tanya mungkin ke tim sales atau ke toko juga bisa, juga boleh. Toko yang menjual kerjasama dengan kita menjual Citafre minyak goreng padat. Ibu jangan khawatir, minyak goreng padat kita selalu fresh Bu. Jadi ibu jangan khawatir kalau ada ini ada yang bilang ini tidak fresh, itu tidak fresh. Terus ini ada yang kena apa, itu jangan, kita semuanya barang fresh semua. Oke. Ya. Jadi semuanya legal ya Pak ya. Kalau mungkin kelebihan Pak dibandingkan dengan kalau minyak goreng yang cair seperti biasa itu apa bedanya atau untuk kelebihannya gitu? Kelebihannya minyak goreng padat yang pertama dia bisa tahan suhu di atas 120 derajat. Yang pertama itu. Kalau minyak cair itu paling mentok 100 derajat. Derajat minyak cair sudah kuat-kuatnya. Kalau minyak padat pasti belum kuat-kuatnya. Kalau minyak sudah kuat-kuatnya, siap-siap aja minyak itu cepat rusak itu. Karena ibu tidak tahu minyak uap banyak panas biasa itu sebenarnya minyak yang mau mendekati rusak. Kedua, unggulan kedua minyak padat itu kalau misalnya ibu goreng berbalut tepung seperti ayam KFC yang tadi kita demokan itu bisa lebih fresh ya, ibaratnya fresh, enak, dan ayamnya itu gorengnya tepungnya itu tidak akan basah tapi kering. Jadi ibu kalau di kadang kan ada ibu mungkin jual lihat orang KFC pinggir jalan ya, jadi kelihatan minyak ayam gorengnya kok basah atau gimana. Terus kan kadang dia sering bertanya, Pak ini gorengnya banyakkan minyak atau bahkan ibu-ibu sudah takut kan kolesterol atau apa, kita aman lah semua. Aman ya untuk kita ya dari produk Citafre ini ya Pak ya. Goreng padat itu kemudian yang kedua itu adalah dia lebih keras dan lebih kering juga. Berarti kalau bahasa saya kriuk di luar, empuk di dalam. Ya kriuk di luar, empuk di dalam. Nah
ini seperti ini untuk fisiknya ya. Jadi fisik untuk pencairannya. Nah, minyak padat itu seperti ini ya. Usernya yang mungkin belum pernah lihat, ini adalah Cita Fry, yaitu minyak goreng padat ya, yang biasa digunakan untuk ayam goreng kah. Nah, yang tadi dijelaskan di awal itu untuk menggoreng sesuatu yang ada berbalut tepung ya, betul ya. Betul. Ya, jangan yang telanjang dalam arti tanpa tepung. Nah, kalau yang tanpa tepung, karena ini minyak padat, itu punya efek adalah kayak misalkan tempe nih, tempe tanpa balutan tepung. Nah, efeknya nanti kalau sudah dingin itu dia ada spot-spot putih gitu ya. Nah, apalagi kalau ditaruh di tempat yang ber-AC. Nah, gitu. Tapi kalau untuk yang berbalut tepung, nah hasilnya lebih, satu kriuk renyah, ya, kedua garing, ya, ketiganya apa? Lebih hemat, ya, dibanding dengan minyak cair biasa. Betul, ya, lebih hemat itu. Hemat, ya. Karena dia tidak menyerap banyak minyaknya. Betul. Ini tadi kita yang sudah bikin di awal ternyata juga tidak. Kalau bahasa Jawanya itu menguminya gitu ya. Tadi minyaknya banyak, tapi ternyata ini juga kering ya, Ini juga kering. Minyak cair pasti banyak ada, nanti ada tetesan, tetes atau tiga tetes, menggilap gitu ya. Oke. Nah, Ibu, kan ada pertanyaan juga dari Bapak pelanggan. Pak, minyak padat bisa nggak goreng kerupuk? Kerupuk kan juga tepung, Pak. Itu nggak bisa, Ibu. Tepung kita tidak rekomendasi lah untuk menggoreng tepung. Ya, karena jadi kita akan melah kerupuknya. Oke. Jadi kalau pakai kerupuk untuk menggoreng ini dengan menggunakan minyak padat tidak disarankan. Jadi itu disarankan menggoreng dengan berbalut tepung. Ya, oke. Saya pada pertanyaan saya dari Nuke Robianto. Saya pernah tahu bikin Kentucky pakai protein sedang. Ya. Itu sih. Gimana? Saya pernah tahu bikin Kentucky pakai protein sedang. Pakai tepung protein sedang gitu. Ya, ini saya pakai protein sedang. Oh, ini yang ini pakai protein sedang ya, saya bilang. Saya pakai tepung protein sedang. Ya. Kalau masalah merek selera ya saya. Yang jelas satu, soda kue pakai RNB, ya, kemudian COT-nya pakai RNB, maizenanya RNB juga. Nah, baru minyak padatnya pakai apa, Pak? Cita Fry dari PT Sinar Medo, ya. Oke. Ini saya pada pertanyaan lagi. Ya. Umat lagi blur, wah biasa nih kalau jalan-jalan mabuk. Oke. Saya kalau dibikin pedes caranya gimana? Oke. Di tepungnya apa di ayamnya? Ya, saran saya kalau untuk sensasi pedas di tepungnya. Oh. Ya, menggunakan bubuk cabai ya. Itu. Tapi kalau mau pedesnya sampai ke hati, ke ayamnya gitu ya. Ya, berarti di ayamnya pun juga oke. Ya. Oke, boleh dari lihat ini mungkin minyak. Ya, oke. Ya, kita lihat. Sebenarnya ini ada pertanyaan dari Nuke Bianto. Ya. Minyak ini bisa dibuat goreng donat? Ya, bisa nggak? Sangat bisa. Ini yang tadi segunung tadi ya udah melumer ya. Pakai waktu lama ini. Ya, jadi tadi kayak bongkahan es, karena dia kena panas lumer. Ya. Jadi tambah lagi juga chef, bisa goreng donat, bisa, cuma dia bisa lifetime-nya bisa lebih panjang yang lain. Dan donat itu kalau dimasukin plastik dia tidak akan basah. Nemu minyak. Karena kalau minyak cair itu kalau goreng donat itu umurnya ya lifetime banyak kan. Saya survei dari 90 orang pemakai itu hanya 1 hari aja. Oke. Minyak padat mungkin bisa 2 hari 3 hari masih. Baik. Karena donatnya bisa kering. Oke. Biasanya juga bisa dibilang lebih kesep gitu ya, hasilnya ya. Istimewa kesep. Kalau pakai minyak biasa apa hasilnya beda? Ya, untuk hasil kurang lebih. Cuman biasanya kalau untuk minyak biasa, nah warnanya biasanya lebih gelap.
ya, cepat gosong gitu ya. Kalau ini tetap kuning golden brownnya bagus. Nah itu kedua, yaitu tadi yang disampaikan adalah nemu minyak ya, minyaknya itu masih kelihatan. Tapi kalau untuk yang minyak padat ini, biasanya dengan suhu ruang pun dia akan kembali normal seperti wujud semula, sehingga tidak terkesan berminyak sekali, begitu ya. Tapi saya coba tambahan juga, minyak cair itu kadang orang kita gorengnya juga apinya besar, apinya ada tidak stabil. Tiba-tiba bisa nanti apa yang dibawa minyak cair, nanti uapnya itu bahaya. Jangan diteruskan, masa kalau sampai minyaknya keluar sampai keluar uap, itu mungkin apinya juga diturunkan sedikit. Tapi kalau uap terus lama-lama minyak itu rusak, akhirnya minyak rusak, itu tidak bisa buat goreng maksimal. Itu yang inginkan. Oke, ini kelihatannya banyak pertanyaan ini Pak dari ini beberapa user ini ada belinya di mana? Apa harus beli 1 dus atau beli per kilo? Ya, ini mungkin dari semua di toko-toko bahan kue sudah ada. Itu bisa tanya kalau yang di Semarang mungkin bisa tanya di toko HCK juga ada. Oke, bisa dipakai berapa kali untuk menggoreng ini Pak? Kira-kira ini dari Nining Koli, ya Koli. Oke, ya ini yang bagus ini. Kita coba. Ya. Kadang banyak orang kita tanya, bedanya minyak cair sama minyak padat itu sering kita goreng bisa berapa kali? Ya. Nah, saya pernah survei di beberapa pelanggan, minyak cair itu hanya kekuatannya paling 1 sampai 3 kali lah. Baru minyak itu sudah kelihatan agak hitam. Itu 3 kali. Betul. Kalau minyak padat, saya pernah demo juga pakai itu padatnya seperti ini juga. Ya. Jadi dia bisa sampai 7 kali. Dalam isi ayam itu 7 kali, maksudnya 7 kali itu ayamnya cenderung 10, misalnya total 10. Di 1 kali lagi cenderung itu bisa goreng gitu ya. Minyaknya masih persis bagus. Oke, kita langsung dilanjut dulu. Nanti pertanyaannya kita sambung lagi. Oke, ya. Kita baur dengan tepungnya. Oke, bisa mendekat Pak Ali? Siap. Malam mendekat siap goyang ini Bu. Ya. Blur, pelan-pelan semoga aja enggak ya Bu ya. Oke ya. Jadi ini tadi adalah adonan yang cair. Adonan cair tadi adalah tepung 30 gram. Tepung yang sudah dibumbuin seperti ini, kita ambil 30 gram. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 50 sampai 60 gram air ya, air biasa ya. Atau air es boleh, lebih bagus. Kemudian diaduk, terus ditambahkan 1 sampai 2 gram soda kue ya, dicampur seperti ini. Kemudian ya. Oh ya Mas, saya coba mungkin Ibu ada tanya. Saya di rumah ini harus nunggu berapa lama yang adonan cair? Kadang Ibu repot ngurusi anak, masak, anaknya nangis, terus nunggu 1 jam, ini tidak apa-apa, tunggu 1 jam, 2 jam. Ya kalau anaknya nangis itu masih wajar ya Pak. Tapi kalau bapaknya yang nangis itu Oke, ya kalau untuk tunggu beberapa saat tidak perlu. Jadi misalkan langsung digunakan tidak masalah gitu ya. Dan kalau misalkan mau ditinggal dulu ngomong anak dulu sebentar, masukkan aja kulkas supaya adonan ini tidak rusak ya. Oke, yang dari dimarinasi seperti ini ya, dimasukkan ke dibalur ya? Ya, dibalur dulu pertama sambil dipijat-pijat baik. Jadi ayamnya capek. Iya, capek, biar nggak capek. Tapi dingin ya, harus pijat-pijat. Ya, dipijat-pijat, empuk, betul. Nah, taruh seperti ini baik. Ya, jadi ya, sambil dipijit-pijit, ya, dipijit-pijit. Nah, kenapa dipijit-pijit? Kalau untuk dijual, biar nanti dapat duitnya banyak, gitu ya. Iya. Nah, lebih lama mijitnya lebih tambah banyak lagi. Tambah gitu ya. Asik ini. Pijit-pijit, memijit. Nah, karena kelihatannya saya diciptakan untuk memijit, Pak. Nah, ini jadi ditabur-tabur gini ya. Ya, masukkan semua saja. Oh, ada berapa potong ini? Ini ada 10 ya. Oh, 10 ya. Kita berempat ya. Kita berempat. Berarti nanti ibu-ibu berarti tidak dapat dong yang nonton ini. Oh iya. Hanya menikmati ya. Menikmati aja, menikmati keindahannya.
Kalau lagunya Sheila on Seven, menikmati indahnya dari sisi gelap. Nah ini, nah biji-biji ini kan satu kali ya. Kemudian kita celupin di sini. Nah ini di bumbu basahnya tadi itu. Ya, jadi di bumbu basahnya. Nah ini saya taruh di piring dulu. Nah diketok-ketok dulu ya. Ya ini yang berarti yang Pijit-pijit diketok. ya diketok-ketok supaya tepungnya yang tidak nempel. Nah dia benar-benar bersih ya, tidak terlalu mengotori minyak nanti. Oke, nah ini kan walaupun gitu kan keritingnya sudah mulai kelihatan nih ya, keritingnya. Walaupun yang bikin nggak keriting karena gundul. Gitu. Ya. Nah, ini keritingnya sudah kelihatan ya. Nah kemudian kita sisihkan dulu. Nah ini yang tadi, nah kita balur dengan adonan basah ya. Adonan basah itu tadi tepung, air, terus kemudian soda kue. Nah seperti ini ya. Kemudian dicemplungin aja. Nah Balik ke tepungnya lagi ya. kali ketemuan lagi. Oh iya, iya harus rajin memijit. 2 kali pijat ya. Betul. Nah kalau yang tadi itu kan warming up pemanasannya. Ini supaya pegel-pegelnya hilang gitu. Duitnya datang. Ya. Ya, pijit memijit, pegel hilang, duit datang. Nah, ini kan keritingnya sudah mulai kelihatan ya. Nah ini nanti ditaruh sini Pak I ya. Saya akan sambil panasin lagi untuk Minyaknya ya. Kemudian celupin Pak ya. Sampai berapa kali? Berarti satu kali yang adonan basah aja ya. Oh, satu kali aja cukup. 2 kali tepungnya ya, Jab ya. Ya. Jadi dari basahnya pas dimarinasi tadi ya, kemudian dimasukkan tepung. Nah dari tepung yang pertama dimasukkan lagi ke adonan basah ya. Nah kemudian ini sudah mulai muncul kan, diketok-ketok ini keritingnya. Nah keritingnya kelihatan ya, keritingnya. Nah, diusahakan sela-sela yang sekiranya tidak kena cairan harus rata ya, Chef? Ya harus rata Pak, supaya nanti tepung ini juga rata membalutnya ya, membalut sempurna ya, menyelimuti ayamnya. Nah sambil dipijit-pijit ya, jangan lupa berdoa Pak I ya. Nah, supaya cepat laku ya. Nah, nanti bisa siap perhitungannya ya, Siap ya. Iya. Jual dengan harga berapa? Ini ibu-ibu nanti biasanya anak-anak itu kan suka makanan kayak gini ya. Bisa bikin sendiri Pak I di rumah ya. Kalau ibu-ibu bikin sendiri mungkin lebih fresh ya. Iya, lebih fresh. Lebih sesuai selera anak-anak mungkin ya ibu. Betul. Kadang kalau beli mungkin kurang wani. Rasanya kok beda. Ibu beli di mana tuh dulu sebelumnya? Ya. Kalau bikin sendiri kan ibu nanti lebih dicintai anak-anaknya. Betul. Dan anak senang, papa juga semakin sayang. Gitu. Nah, jadi anak senang, papa semakin sayang. Ya Mas Bagus. Ya, betul. Sembari ada ini saya ya. dari Zia Cake and Cookies. Ya. Saya bagaimana caranya untuk bisa menggoreng ayam Kentucky-nya bisa keriting? Nah ini ya. Wah, keritingnya tadi sebetulnya bukan di proses menggorengnya, tapi pada saat menepung ini yang ya kuncinya di sini Bu ya. Bukan digorengnya ya. Gorengnya tekniknya sama aja. Yang penting pakainya Cita Fry gitu ya. Tapi kalau untuk keriting seperti ini Pak Ari, coba keriting Pak Ari. Nah ini kan sudah mulai ya keriting. Ini ya. Makanya dicemplungin di tepung sambil dipijit-pijit Bu ya, dipijit-pijit. Kalau dulu itu ada iklan yang Long Beach ya. Long Beach ya. Oke.
ya seperti ini ya. Nah, tetap dipicit-picit Bu. Inilah yang menyebabkan apa namanya, tepungnya jadi keriting Bu. Keriting ya. Ini yang penting yang di sini nih. Ya, ini poin penting menurut ayam KFC keriting. Ya. Nah, biasanya kan nggak bisa keriting Bu. Nah, ini untuk keriting ya ini tadi. Jadi di picit ya. Nah, ini belum digoreng aja udah kelihatan ya. Keritingnya sudah kelihatan ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah digoreng dan gorengnya pakai Cita Fry, wah tambah keritingnya, tambah keringat. Jadi kriuk di luar, empuk di dalam. Ini saya pada pertanyaan dari Heni Julia Astuti. Ya, Bu Heni, gimana Bu? Chef, apa fungsi pemakaian soda? Oke. Kalau tidak pakai bagaimana? Oke ya. Soda ini dia kan sebagai pengembang Bu. Nah, jadi tujuannya adalah memberikan struktur. Ini ya. Membuat struktur apa namanya tepung ini jadi lebih renyah Bu. Ya. Jadi tidak keras gitu ya. Untuk crispy-nya ya Chef ya. Betul. Ya. Kalau tadi tidak pakai soda gimana Chef? Ya, kalau nggak pakai soda biasanya sedikit dia lebih keras ya. Itu. Keras, ya. Jadi sarankan ibu pakai soda. Ya. Baking soda. Nah, ini tadi saya ada sedikit yang kelupaan ya, di mana saya ulang ya untuk adonan basah, yaitu 30 gram untuk tepung. Yang tepung bumbu ini kita ambil 30 gram. Kemudian 50-60 gram air ya, yang 10 gramnya telur ya. Jadi telur itu dikacau dulu, dikocok biasa. Nah, diambil 10 gram ya. 10 gram. Betul. Dicampur itu kuning ya, putih. Ya, kuning putih dicampur, kemudian dimasukkan 10 gram di adonan basah ini ya. Oke, tadi kelewatan nggak apa-apa ya. Itu selera sih boleh. Boleh ya. Kalau nggak pakai telur ya apa namanya, lebih hemat gitu ya. Oke. Nah, masih satu lagi ya. Oke, selamat bergabung Olivia. Ya. Ini Kembang Kertas 06. Oke. Risafi, Ekawati. Selamat datang. Sabrina cakep. Oke, mungkin buat usernya di sana ya. Ya. Kalau belum jelas, mau ada yang ditanyakan. Ditanyakan silahkan ya. Waktunya masih panjang ya Pak Ari? Oh, masih panjang. Masih berapa? Ya 20 menit. Oh, 20 menit itu. Betul. Ya. Ini sekali goreng masuk ya Pak? Ya. Oke, kita mulai ya untuk tes menggorengnya ya. Nah, tes menggoreng kita ambil sedikit. Apakah minyaknya sudah panas atau belum? Oh, ternyata dia sudah panas Pak. Ya. Panas itu kan ada gelembungnya ya. Kalau dicembungin ini dia langsung mengambang. Ya, mengambang. Seperti ini. Oke. Ya, ini kalau dia terlalu panas nanti cepet degos ya, kita kecilkan. Berarti pakainya api kecil ya? Api ya, sedang aja ya. Nah, ini yang tadi ya sudah keriting ya, sudah keriting kayak gini. Ya, kita cemplungin. Kita coba satu ya. Yes. Itu keluar itu gelembungnya. Ya, gelembungnya keluar ya. Nah, lihat Pak Ari. Langsung kering itu. Langsung kering ya. Keritingnya kelihatan ya. Sudah bentuk struktur keritingnya betul. Nah, oke. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, goreng. Gorengnya. Oke. Tunggu sampai kelihatan warna kemasan ya. Ya, golden brown ya. Golden brown istilah orang.
kita kecilkan sedikit supaya Ya, jadi untuk penggorengan ini kan butuh waktu agak lama ya, supaya benar-benar matangnya sempurna ya. Ya. Oke. Nah, keritingnya itu sudah, ini sudah kelihatan kering nih, Chef. iya, kering. betul. Langsung dia kering. Ini ada pertanyaan lagi Ya, saya silakan. dari Heni Yulia Astuti. Ya, Chef, untuk tepung setelah dipakai nanti ada sedikit gumpalan. Kalau kita mau pakai lagi, diayak. perlu diayak lagi atau bagaimana? Ya, betul. Harus diayak itu ya. Diayak lagi ya. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa, boleh diayak dulu. Masukkan ke Tupperware atau mungkin plastik baik, terus kemudian bungkus rubber, masukkan aja kulkas Oh, biar dia awet. kalau besok mau pakai lagi gitu, tinggal tambah air atau gimana? Ya seperti prosesnya seperti awal tadi Pak. Ya, jadi kalau dipakai untuk adonan basah, tadi ditambahkan air dan telur. Ya. Dan telur ya. Ya. Nah. Oke, ada lagi? Selamat bergabung Latifah Rahayu, Iva Destiwati. Oh, belum ada. Masih. Nah, ini kita bisa lihat ya. Warnanya menarik, keritingnya juga oke ya. Asal jangan di rebonding aja. Ya. Nih keritingnya sudah kelihatan ini ya. Kriuk di luar, empuk di dalamnya. Oke, ya, ini ada masih 4, biarkan 2 season aja. Nanti nggak cepat selesai. Oke ya. Karena ini totalnya hanya 10 aja nih, Chef. Iya, totalnya ada 10 ya. Nanti itu tadi kan kita juga goreng 10 Pak. Ya, nanti kalau sisa tetangga sebelah. Kita harus kasih coba. Iya, harus dites. Nanti kita coba mau besok buat ayam fresh chicken. Ini ada pertanyaan saya. Ya, silakan. Sabrina Cake and Pastry. Oke. Kerutnya tahan berapa lama, Chef? Karena kalau pesanan pagi, gorengnya kan malam. Bisa kemarin itu kita coba di 12 jam itu masih oke. 12 jam ya dengan suhu ini mungkin 24 jam masih oke. Masih 24 jam oke. Dan Masih oke. satu lagi tidak berminyak. Oh, ya. Tetap kelihatan kering ya, Pak ya. Karena cuman syaratnya harus satu itu, Bu. Perlu diingat. Ya. Ini, jangan kelupaan nih. Padat kita play. Ya. Garai pengen, Chef. Oke, tenang, nanti kita bagi. Kita bagi Ya. Bu, pasti resepnya tapi nanti bikin sendiri. Jadi kan Ibu dia fresh kan. Nah kalau tak kasih sekarang besok sudah ini Bu, sudah dingin Bu. Jadi intinya adalah ya, jadi kalau untuk membuat keritingnya adalah proses penepungan baik ya. Yang dipijet-pijet tadi ya. Itu rahasianya itu. Ya, pijet-pijetnya itu ya. Dan jangan lupa sambil berdoa. Minyaknya apa? Jadi minyak padat ya. Minyak goreng padat ya. Oke. Kemudian untuk pengembangnya saya menggunakan MNW soda free dan cream of tartar ya. Sekarang untuk warnanya yang kuning. Ya, ini namanya golden brown atau coklat keemasan ya. Oke. Ya, Lagi, Chef. Nah, Chef tadi pakai air es enggak buat pencelupnya? ya Dari Nining Kolin. pakai Mbak Nining. Pakai air es ya, Mbak Nining ya. Nah, jadi diusahakan cairannya dingin semua Mbak Nining. Ya. Oh, ini lagi nyambung nih dari
Henny Yuliastuti tadi Chef. Ya, silakan. Chef, kalau soda kan cenderung ada rasa gimana gitu. Ya. Kalau kita ganti pakai baking powder, bisakah? Bisa. Soda pun sebetulnya ini sedikit terbantukan. Kenapa? Saya tambahkan cream of tartar, makanya saya kombinasikan dengan cream of tartar untuk mengurangi efek rasa dari soda yang getir ataupun pahit kayak makan sabun kalau kebanyakan, ya. Makanya saya tambahkan atau dinetralisasikan dengan cream of tartar. Ya. Kenapa sesuatu kue ataupun ini ya? Gimana Pak? Masih 15 menit lagi. Oke. 15 menit lagi ya. Ini masih bisa sampai matang. Oke, Ya. dari matang ya, nunggu matangnya aja. Nah, ini bisa dilihat Pak. Wow. Nah, ayamnya di golden Golden brown. Meneriskannya juga nggak perlu waktu lama ini Chef. Oh, nggak perlu. Minyaknya udah turun semua, tinggal di bawah ini. Chef. Iya. Istimewa. Makanya jangan lupa pakai kita fry. Nah, ini ya. Nah. Oke, saya taruh dulu ya, Pak Ari. Oke. Di sini ya. Oh. Wes. Ini cocok buat makan siang, Pak Ari ya. Oke, tinggal kita cari Sudah lewat makan nasi. Iya, lewat siangnya. Berarti buat camilan aja. Camilan ya ini tadi, cocok nih buat Ya. camilan. Atau dibungkus aja ya. Mungkin di mobil persetan. Oh. Kami kelewatan dari. Ya, Mending kita buat tetangga aja. buat tetangga ya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat Bu Yeni Yuliastuti ya udah percaya dengan produk R&B. Iya. Semuanya dipakai Chef, pokoknya Chef. Oh, udah kue baking powder. Istimewa. Terima kasih atas kepercayaannya ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan ada yang bilang kalau misalkan berbindil ya, berbindil. Nah, ya berbindil ini kan bekasnya nih. Sisanya ini ya. Sisanya ya diayak aja ya. Oh, Diayak oke. aja. Boleh Mas Ya. Bagus diambilkan ayakan hijau itu Mas Bagus. Tapi kalau untuk yang bendil itu bisa dipakai nggak? Atau kalau kita bisa hancurkan gitu? Kalau Bisa dipakai paling buat ini, buat cemilan ya. Oh, cocok nanti buat saya itu Chef. Sini aja Pak. Ya. Ya, Ya. ini dulu. Oke. Nah. Oke. Oh, yang mungkin itu tinggal goreng aja ya Chef. Ya, goreng aja buat cemilan. Goreng aja ya. Kasih tamat ya Chef ya. Yang dalam itu Chef. Loh, kan bisa untuk taburan geprek. Oh, Ya, betul, kan? betul, betul. Kalau untuk ayam geprek gitu kan. Oh. Bisa ya nih. Oh iya, bisa. Oh iya. Nah, kalau geprek kan dari ini dibebek aja. Ya. Nah, ini sisanya yang tadi saya jadikan satu supaya banyak ya. Ya. Nah, kemudian ini kan kalau beberapa saat dia keritingnya sudah nggak Nah. kelihatan karena kan keserap tadi. Nah, kita cemplungin aja di tepungnya Pak sambil cemplung ya. Kalau misalkan tidak langsung digoreng ya supaya keritingnya lebih bagus lagi. Nah ini kan keritingnya muncul lagi. Iya. Ya. Tapi ya jangan lupa selalu dipijit-pijit. Pijit-pijit jadi duit gitu ya. Nah ini kita nyalakan apinya kecil aja. Oh, si panas. Nah, kita cemplungin. Cemplung. Kalau sisa tepung bisa tahan berapa hari Chef dari kita bikin adonan pertama gitu? Kalau untuk di kulkas ya 1 minggu masih tahan ya. Yang penting ketutup rapat dan sudah diayak. Kalau di luaran pasti dia jadi kutu nanti. Oh, Ya. oke. Jadi sebelum disimpan diayak Diayak dulu, betul. Oke. Nah. Oh. Ya, sembari nunggu matang yang kloter kedua. Nah, buat usernya semua, mungkin ada yang mau ditanyakan nih berbagai apa dalam tak bikin apa ya Chef ya? Bisa berbagi di sini. Mungkin kita di sini bisa bantu kasih solusinya. Ya, mumpung ada temennya juga nih ya. Kalau terkait dengan goreng-goreng ini ya, jangan lupa pokoknya Minyak pada pakainya, ya. Cita Fry. Oke.
terakhir. Ya. Oh ya, satu lagi ada dari minyak padat. Ya. Jadi kadang banyak pertanyaan juga nih. Jadi setelah selesai goreng ayam, selesai kita beres-beres, minyaknya tuh mau di mana kan Ya. Ada yang mau dibuang atau mau ditaruh di mana? Ibu, saya sarankan ibu ditaruh di tempat apa, mungkin apa tuh, tempat piring atau mangkok nggak boleh. Tapi jangan sekali ibu buang di tempat wastafel kayak pipa selokan ya. Nanti tersumbat jadi beku lagi. Oh iya, bisa menghambat ya. Bisa ini menghambat, ya, kalau nggak buang pada tempatnya ya. Jadi beku lagi tempatnya. Ya. Dan yang tak kalah penting adalah membuat emosi. Ya. Nanti rumahnya ibu perbaikan lagi nanti. Ya. Semuanya. Kacau itu Piring atau mangkok aja nggak apa-apa, dibiarin situ, didiamkan sampai dingin, sampai benar nanti beku lagi. Oke, ya. Begitu ya hasilnya, Bapak Ibu di mana Anda berada. Nah, ini yang gorengan terakhir ya. Oh, ini mungkin dari Ibu Heni Yulia Stuti, mungkin Chef Lila ini yang bisa kasih jawaban. Apa itu? Chef, kapan bisa diadakan demo lagi di Lumajang? Oh ya, Lumajang itu areanya Chef Lila ya. Nanti bisa dibantu ya. Yang penting intinya adalah selagi protokol kesehatan dijalankan, kita tidak masalah. Tujuannya adalah supaya yang nggak lucu dong, kita habis demo, habis itu corona semua gitu ya. Nah, kita saling menjaga gitu ya. Oke, ya ada lagi Pak Ari. Oke, belum ada, Chef. Ini kelihatannya sudah banyak yang paham tadi, jadi udah pada paham ya. Ya udah pada Iya, jelas semua. sudah pintar. Pesannya simpel-simpel aja ya, Chef ya. Nggak perlu yang rumit-rumit. Nah, ini untuk sekelas ya. Ini yang barusan nih, ini yang barusan digoreng tadi ya. Wow. Ini simpel, masakan rumahan. Iya. Anak tidak harus jajan di luar kan gitu. Mama bisa bikin sendiri gitu. Anak senang, papa semakin sayang. Ya. Jadi slogannya kalau mama pintar masak itu berarti anak senang, papa semakin sayang. Oh. Ini ada Osiman Nanang. Oh ya, itu Pak Camat Boyolali. Oh, Pak Camat Boyolali. Ya, ini selamat bergabung Pak Camat ya. Maaf Chef, selain soda kue dan cream of tar, Ya. ada produk lain tidak dari RW untuk memberikan efek kremis? Ya, harusnya menggunakan SAPP. Oh, apa itu SAPP? Ya, SAPP. Nah, SAPP itu juga jenis pengembang juga ya. Dia juga bersifat asam. Hanya saja kita kan tidak jual kemasan kecil ya. Untuk kemasan berapa? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo paling kecil. Nah, makanya saya sarankan bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin karena dirinya ada TBK ya, cari aja demo tata, itu lebih gampang. Ya, betul. Tapi kalau yang untuk industri yang memang untuk pelatih besar ya, besar, nah saran saya adalah menggunakan SAPP. Itu sama ya, gue keriting lagi. Iya, iya. Nah, sebetulnya lebih ke arah kriuknya. Kriuk Ya, kalau keritingnya ya tadi Pak, jadi tadi. Jadi untuk bahan-bahan yang dari kita ini untuk lebih efek kriuknya ya, kriuknya ya. Jangan salah ini ya Bu ya, nanti kok jadi nggak keriting. Ini bukan kesalahan dari produknya, tapi untuk magicnya tadi mungkin kurang ya. Ya. Nah, kalau udah keriting, sebut namaku 3 kali. Ya. Gundul, biar keriting loh gundul. Oke, terima kasih untuk ilmunya Chef. Ya. Ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Oke, semoga Amin. bermanfaat. Amin, Bu. Ya.
Jangan lupa dicoba di rumah, ya, dites ke anak-anak. Minyaknya belum berkurang nih, Chef. Belum. Ini tuh Istimewa ini. masih bertahan di jalan tengahnya. Iya, lebih awet. Ini kalau minyak biasanya langsung susut, Pak. Iya. Ini kalau untuk yang industri juga cocok ya ini ya. Wah, Iya. sekali. Iya. Bisa menghemat lagi ya, menekan biaya produksi. Iya. Itu yang Lebih hemat. Cara hitungan kos dia lebih hemat minyak padat daripada minyak cair. Kalau hitungan kos. Oke. Nah, gimana? Siap untuk mencoba dan diorder? Buka PO ini ya. Nih dari Nining Kolil siap praktek chef. Oh iya. Biasanya selalu pakai tepung instan. Terima Oh. kasih ilmunya. Saya bisa selalu. Terima kasih support alatnya ya Mbak Nining. Siap. Oh, ini Mbak Nining yang ini ya, yang di belakang itu ya. Oh, yang punya produk ini ya. Oh, komplit ada mixer itu ya. Nah, jadi gimana caranya untuk mengetahui bahwasannya ayam ini sudah matang ya? Sudah matang itu yang penting ininya sudah tidak terlalu keluarnya tidak terlalu banyak buihnya. Oh, Itu dia sudah mulai susut buihnya, berarti dia sudah sampai ke dalam. Ya, sudah matang sampai ke dalam. Tapi kalau masih banyak, apalagi masih kotak-kotak itu, berarti cairannya di dalam kan masih tidak keluar, gitu ya. Jadi ini belum matang, ini masih banyak. Ya, bentar lagi ini ya. Bentar lagi. Ya. Makanya kita kecilkan apinya. Nah, tapi pengalaman saya ya, jadi dibandingkan dengan minyak biasa lebih tidak stabil saya bilang, karena saya beberapa kali itu mesti lebih ke arah mendekor, cepat gosongnya. Tapi ini cukup golden brownnya juga cukup bagus gitu loh. Amazing gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini tadi jadi banyak ya untuk pertimbangan bisa dapatkan hasil yang seperti ini ya, banyak faktornya nih ya. Jadi satu lebih hemat ya, lebih kriuk, tidak nemu minyak. Nah, dan pasti kalau sudah besar ya, wah bonusnya luar biasa. Mungkin itu bisa dihitung kosnya, mungkin kalau pakai minyak padat, minyak cair, setelah pakai dari minyak cair ke minyak padat, ya pasti itu kerasa kosnya. Oh iya. Nah, sudah matang lagi. Wow. Tak kelihatan kriuknya ya. Nah, ini ibu-ibu kering kan, tidak basah. Langsung Tidak ya ini mengkilap. ya. Kalau mengkilap itu berarti ada lapisan minyaknya. Betul. Ini tidak langsung mengkilap. kesep kalau bahasanya ya. Wes, mantap. Berarti kan untuk ikan balut tepung, terus udang balut tepung cocok ya Pak ya? Cocok. Oke. Steak yang balut tepung ya cocok juga. Ya, ini yang balut Kalau tepung. untuk Pak, kalau untuk kayak gorengan gitu mungkin mendoan atau bawang gitu bisa. Bisa, bisa. Oh. Yang penting ada balutannya tepung. Ada balutannya ya. Kayak pisang goreng tepung. Iya. Nah, semakin hot